Perjalanan rumah tangga penyanyi Joy Tobing yang akhirnya kandas ke perceraian mungkin menjadi kisah lain tak mendengar nasihat orang tua. Tanggal 2 Maret 2010, pemilik nama asli Joy Destiny Tiurma Tobing ini nekat menikah dengan Daniel Sinambela meski ditentang habis-habisan orang tua Joy awal 2010 silam. Namun pasca mereka menikah, badai seolah tak henti menyambangi kehidupan rumah tangga Joy Daniel. Saat Joy hamil tua, Daniel justru meringkuk di penjara. Ketika itu Joy setia menjenguknya, seolah tak ada badai di rumah tangganya. Namun secara mengejutkan di awal tahun 2013 ini, Joy justru mengaku telah berpisah dengan Daniel sejak 6 bulan lalu. Aku sama suamiku tuh belum bercerai resmi. Kami itu hanya pisah memang kurang lebih udah hampir mau 7 bulan. Karena waktu itu aku meminta sama Daniel untuk pulang ke Jakarta, tapi dia tidak mau. Jadi dia lebih memilih tinggal di Medan, aku di Jakarta. Tapi sekalipun begitu, silakan jalankan. Tapi fokus untuk apa yang dia sudah ucapkan ke aku gitu ya. Tapi ternyata di pertengahan jalan, loh kok ada yang lain, dalam arti kok dia sudah menjalani hidup dengan mantannya kembali. Jadi aku minta kami sama-sama bikin surat pernyataan pisah, bukan surat cerai. Tak ada yang menyangka rumah tangga Joy akhirnya kandas juga. Pasalnya ketika Daniel ditahan dan menghuni jeruji besi, Joy tetap menunjukkan kesetiaannya sebagai istri dan menjenguknya hampir setiap hari. Begitupun setelah buah cinta mereka Joshua Miracle Hati Goran Bonagabe Sinambela lahir 7 Februari 2011, Joy tak jarang membawa buah hatinya menjenguk Daniel. Ketika itu sepertinya Joy ingin membuktikan kalau rumah tangganya dengan Daniel yang dibangun tanpa restu orang tua akan langgeng dengan kesetiaan cinta mereka berdua. Namun pada akhirnya pertahanan itu ternyata runtuh dan Joy tak bisa lagi mengelabui hatinya yang terasa sakit. Maka ungkapan kemarahan sang ibu saat jelang pernikahannya 2010 silam seolah terngiang-ngiang kembali seperti berikut ini. Lalu benarkah ini karena Joy tak menuruti omongan orang tua? Inikah hasilnya bila menikah tanpa restu dari ibunya? Sejauh itu ya public figure. Kenapa saya bilang kita berjalan di positif, orang menilai yang lebih negatif. Saya bilang gitu, ya benar kan? Kenapa? Jangan nanti ada omongan orang Joy merebut sama orang. Kan gitu. Jadi ya udah, saya bilang memang cocoklah bulan 10 karena memang surat-suratnya tidak beres. Nah, supaya dibereskan dulu, kami minta bulan 10. Jadi memang orang itu sudah memaksakan, saya mena-mena, dan Joy itu tidak begitu sebenarnya. Dia baik, tidak begitu, enggak sampai segitu dia melangkah, enggak pernah dia begitu. Apapun yang dibuat di situ cuma enggak bohong. Otaknya dari cuci. Itu enggak benar. Joy itu enggak sejahat itu, enggak senekat itu. Jadi gini aja. Saya tidak pernah menyetujui itu dia menikah sama laki-laki itu memang. Karena laki-laki itu jahat. Penipu, masih punya istri. Ini saya belum pernah menikahkan dia. Kalau aku rasa menikah dia, Joy itu anak pertama saya. Dan namanya begitu besar. Harus kembali ke rumah ini. Supaya dia diresmikan dan dia kita diberkatin, kita restui. Memang banyak orang yang mengatakan kalau nggak nurut sama orang tua seperti ini gitu. Tapi aku cuman biarkanlah orang itu berbicara gitu. Karena selama aku menikah, selama aku menjalankan hidup, aku sudah menjalankan tugasku sebagai seorang anak yang peduli sama orang tua. Bahkan sampai saat ini pun juga dari sebelum aku menikah, aku itu selalu memberikan yang terbaik buat keluarga gitu ya. Karena puji Tuhan dari suara yang Tuhan kasih ke aku bisa membantu keluarga gitu ya. Jadi kalau dalam hal jodoh sehingga aku harus menikah dengan orang yang menjadi pilihanku, ya memang segala sesuatunya konsekuensinya harus kita siap tanggung. Itulah karena kita menikah dengan orang yang pilihan kita gitu. Dan aku sudah membayar harga atas semua itu. Dan tapi karena Tuhan begitu mengasihiku dan Joshua, Tuhan tidak izinkan aku dan Joshua berlama-lama disakiti.
Setelah rumah tangganya terhempas ke jurang perceraian, Joy seperti terlepas dari lingkar mimpi. Ia terantuk pada sebuah kesadaran kalau restu orang tua amat penting bagi kelanggengan sebuah pernikahan. Andaikan ia mau mendengar nasihat dan larangan sang ibu, tentu akan lain cerita yang terjadi hari ini. Tapi apa boleh buat, waktu tak bisa diputar kembali. Meski belum resmi bercerai, sejak 6 bulan lalu Joy dan Daniel sudah menandatangani surat kesepakatan berpisah. Itu dilakukan Joy lantaran Daniel kembali ke mantan istrinya. Dan sebelum itu, rumah tangganya sudah mulai oleng oleh ulah sang suami. Memang sebelum surat pernyataan pisah itu kami tanda tangani, aku sudah melihat beberapa foto-foto yang melihat kedekatan dia dengan mantan istrinya kembali gitu. Bahkan di saat kami berpisah, Tuhan kasih perlihatkan satu persatu apa semua yang sudah terjadi gitu. Jadi sekecil apapun, sebesar apapun, kalau mereka menutupi, Tuhan bukakan semua satu persatu. Ya, aku belajar dari apa yang sudah aku alami. Restu itu sangat-sangat penting sekali. Tapi restu orang tua itu juga harus juga kita bawa dalam doa. Karena banyak juga orang tua yang memaksakan kehendak buat anaknya. Walaupun itu belum tentu yang dikehendaki Tuhan. Tapi alangkah bagusnya restu orang tua tapi sesuai juga dengan kehendak Tuhan. Jadi memang perlu sekali kita tekun berdoa dan tetap meminta restu dari orang tua. Karena orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia ini ya. Seolah senasib dengan Joy Tobing, Lira Firna yang dulu sempat nekat melangkah ke pelaminan dengan Erik Skada tanpa restu sang ibu harus menerima kenyataan pahit. Rumah tangganya yang dibina akhirnya runtuh di meja perceraian. Lantas menyesalkah Lira setelah menyandang status janda Erik Skada? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya. Contoh lain yang seolah tidak mendengar nasihat orang tua adalah pernikahan Lira Firna yang baru saja mengantongi status janda Erik Skada. Sempat diwarnai tidak direstui oleh sang ibu sebelum kepelaminan. Pernikahan Lira Firna dan Erik Skada akhirnya kandas di tengah jalan. Lantas menyesalkah Lira pasca bercerai?